Ya, pemirsa, aktivis dan juga pegiat media sosial Edy Mulyadi sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka pasca pemeriksaan yang dilakukan di Barreskrim Polri selama hampir seharian dari pukul 9.54 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Edy Mulyadi masih terperiksa sebagai saksi. Barulah setelah itu statusnya ditetapkan menjadi tersangka dan Edy Mulyadi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi disampaikan sebetulnya untuk jerat hukum sendiri untuk Edy Mulyadi ini karena di atas 5 tahun, tadi jeratnya maksimal 10 tahun, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Edy Mulyadi harus ditahan di rutan Barreskrim Polri. Tapi sampai dengan saat ini, Putri Viola dan juga pemirsa, kami masih menunggu, kami masih belum melihat sebetulnya karena kalau misalnya tadi pagi Edy Mulyadi didampingi, diantarkan juga oleh tim dari kuasa hukumnya, ada sejumlah orang, tapi sampai dengan malam hari ini, kuasa hukum dari Edy Mulyadi masih belum ada satupun yang bisa keluar memberikan keterangan pasca kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tadi dari pantauan kami yang ada di sini sudah ada sebetulnya beberapa asisten mungkin dari Edy Mulyadi tadi yang sudah datang, entah itu mungkin untuk memberikan barang-barang ataupun persiapan yang harus diberikan untuk Edy Mulyadi. Tapi tadi pagi ketika Edy Mulyadi hadir di Barreskrim Polri, beliau menyatakan bahwa sebetulnya sudah siap dan sudah menduga bahwa akan dilaporkan dan akan ditetapkan menjadi tersangka. Sehingga tadi pagi Edy Mulyadi menyampaikan bahwa sudah membawa sedikitnya sejumlah persiapan seperti baju, alat mandi, dan lain-lain jika memang nanti akan ditahan. Dan ternyata betul, malam hari ini ternyata Edy harus ditahan dan sudah menjadi tersangka ditetapkan oleh Barreskrim Polri. Sebetulnya untuk pemenuhan pemanggilan yang kemudian dijalankan oleh Edy Mulyadi hari ini merupakan tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu. Sudah sempat dipanggil sebelumnya oleh pihak dari kepolisian pada hari Jumat lalu, Putri dan juga pemirsa, tapi karena Edy Mulyadi yang bersangkutan ini tidak dapat hadir, tim kuasa hukum menyampaikan bahwa sebetulnya pemanggilan yang dilontarkan kepada Edy Mulyadi ini baru disampaikan 2 hari sebelum hari Jumat. Ini kemudian kliennya ini tidak dapat memenuhi panggilan pertama sehingga baru bisa memenuhi pemanggilan pihak kepolisian hari ini. Dan ternyata begitu datang ke Barreskrim Polri setelah diperiksa seharian, akhirnya ditetapkan juga menjadi tersangka. Edy Mulyadi sendiri tadi kalau sempat kita pantau doorstop yang dilakukan ataupun ditanyakan oleh awak-awak media, Edy Mulyadi sendiri dijerat dengan pasal ujaran kebencian dan juga terkait dengan SARA dengan jerat hukum di atas 5 tahun. Tadi disampaikan dan juga ada mungkin beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media kepada pihak kepolisian. Sebelumnya kita ketahui bahwa Edy Mulyadi ini mengaku tidak kemudian dijerat dengan kasus ujaran kebencian saja, tapi juga dirinya mengklaim bahwa sudah dibidik sejak lama karena telah beberapa kali melontarkan kritik kepada pemerintah, entah itu Undang-Undang Cipta Kerja ataupun revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Ketika awak media menanyakan itu kepada pihak kepolisian, bagaimana tanggapan mereka atas ujaran ataupun klaim yang sudah ditetapkan ataupun disampaikan oleh Edy Mulyadi, pihak dari kepolisian menyampaikan bahwa semua usaha penangkapan dan juga penetapan menjadi tersangka atas nama Edy Mulyadi ini dilakukan secara proporsional. Jadi kita nanti akan sama-sama mendengarkan juga sebetulnya seperti apa keterangan yang akan disampaikan oleh tim yang masih berada di dalam, yakni tim dari kuasa hukum yang kita akan masih tunggu sampai dengan saat ini. Mungkin sedikit review untuk Anda pemirsa yang masih belum terlalu ingat dengan kasus yang menjerat Edy Mulyadi ini. Kita ketahui sebelumnya ada video viral menampilkan Edy Mulyadi yang melontarkan perkataan bahwa ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur merupakan tempat jin buang anak. Nah, itulah yang diperkarakan oleh sejumlah orang. Pelaporan ini juga ternyata ada dari sejumlah Mapolda di beberapa daerah di Indonesia, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan juga Polda Sulawesi Utara. Sampai akhirnya kasus ini ditarik di Mabes Polri untuk kemudian diusut sampai tuntas sampai dengan saat ini.
Dan kita ketahui juga bahwa sampai dengan saat ini, Pufi dan juga pemirsa, kita akan terus sama-sama menunggu bagaimana keterangan yang nanti akan disampaikan oleh tim dari kuasa hukum Edy Mulyadi. Begitu, Putri Viola, kembali kepada Anda di studio. Baik, Cornelia Ami, kami nanti akan terus menunggu bagaimana informasi terbaru dari Anda, tapi sebelumnya kami juga akan bisa dapatkan keterangan dari Pak Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Edy Mulyadi. Selamat malam, Pak Juju. Selamat malam, Pak Juju Purwantoro. Iya. Baik, Pak Iya, Juju. Mbak. Iya, Pak Juju bisa mendengar suara saya? Mendengar dengan Mbak siapa nih? Saya Putri, Pak. Oh ya Mbak Putri, ya, oke. Baik. Gimana Mbak? Baik, Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan tadi kasusnya akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kami dapatkan informasi bahkan ketika baru datang ke Barreskrim saja pagi-pagi tadi, ini Pak Edy Mulyadi sudah yakin bahwa akan ditetapkan sebagai tersangka dan yakin akan ditahan, Pak. Iya, itulah justru beliau secara gentleman gitu ya. Sudah siap ya, apapun yang akan diputuskan oleh pihak penyidik seperti itu. Jadi kalau beliau menunjukkan apa yang beliau bawa, ya itulah artinya kalau selama ini dikesankan yang panggilan pertama mangkir lah atau tidak hadir lah, itu untuk panggilan kedua ini kan jelas-jelas siap untuk diperiksa gitu, untuk di BAP. Maksudnya begitu. Untuk yang pemanggilan pertama ini sebenarnya kan dijadwalkan pekan lalu, Pak, Kamis atau Jumat kalau saya tidak salah. Nah itu sebenarnya Betul. alasannya apa, Pak, kok tidak datang? Iya, kan itu panggilan mendadak ya, panggilan mendadak dan cuma ada dikasih tengah waktu 2 hari, begitu. Dan artinya faktanya pada saat itu beliau ada kegiatan lain ya kan. Nah, dengan panggilan mendadak dengan batas waktu 2 hari yang sebetulnya menurut KUHP saja kan minimal 3 hari, minimal 3 hari paling enggak ya. Nah, begitu. Oleh sebab itu kan penyidik langsung mengajukan waktu yang sama, hari yang sama diajukan lagi panggilan yang kedua, begitu. Jadi tidak bermaksud menghindar atau mangkir atau apa. Memang beliau sudah ada acara, tapi tenggang waktunya kan sangat singkat sekali 2 hari, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Pak Juju, ini saya memiliki pernyataan yang disampaikan oleh Pak Edy Mulyadi tadi sewaktu tiba di Barreskrim. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa? Karena memang pada saat di Barreskrim berbicara kepada media, Pak Edy Mulyadi ini sempat mengatakan, musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, bukan suku itu, bukan segala macam. Bukan, saya sudah minta maaf kepada sultan-sultan. Nah, musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan pejabat-pejabat publik kita. Maksudnya apa ini, Pak? Ya memang seperti itu. Jadi kalau disangkakan atau ada katakanlah kelompok masyarakat atau suku masyarakat di sana, baik itu yang menamakan apalah itu ya, suku Dayak, sementara di sana juga ada suku Bugis, ada juga suku Jawa gitu. Narasi beliau itu kan tidak menyebut atau menunjuk kepada suku tertentu di Kalimantan itu, gitu loh. Ya, narasinya menyatakan bahwa kalau pindah ibu kota Kalimantan itu daerahnya masih penuh dengan hutan, masih sepi, begitu ya, masih sangat lack of prasarana lah begitu, kekurangan prasarana sana sini. Jadi seperti itu maksud tujuannya, tidak menyasar atau menuju kepada suatu suku tertentu, begitu kan, begitu maksudnya kan, Mbak. Baik, tapi kemudian ternyata pernyataan itu ditanggapi oleh suku-suku yang ada atau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur, begitu Pak, dengan laporan ke pihak kepolisian karena sepertinya banyak juga yang mungkin kecewa, sakit hati dengan pernyataan dari Pak Edy Mulyadi ini, Pak. Ya, itu kan menurut kami kan subjektif sekali gitu ya. Sekali lagi tadi kami katakan pernyataan beliau itu tidak menyasar kepada suku tertentu seperti itu. Jadi sangat subjektif lah kami katakan begitu. Sejauh ini Pak, sebenarnya apakah Pak Edy Mulyadi ini sudah sempat membuat ataupun juga melakukan permintaan maaf secara resmi, Pak? Saya pernah melihat permintaan maafnya di salah satu video YouTube-nya, saat itu mungkin juga diwawancara oleh ataupun juga ada orang-orang lainnya. Apakah itu merupakan salah satu bentuk permintaan maaf resmi atau memang sudah bertemu langsung mungkin dengan saudara-saudara kita yang dari sana yang sempat melakukan ataupun juga melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga melakukan ataupun meminta maaf secara langsung, Pak? Iya, betul sekali itu. Jadi lebih minimal 2 kali ya. Itu beliau sampaikan permintaan maaf. Kalau seandainya memang ada pihak-pihak atau kelompok tertentu atau suku tertentu yang dirasa tersinggung terhadap ungkapan pernyataan beliau itu.
Jadi sudah disampaikan juga permintaan maaf itu dari yang bersangkutan, Mbak, dari Pak Edi Mulyadi begitu. Permintaan Itu maaf betul. dilakukan 2 kali, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini permintaan maafnya melalui media apa? Apakah memang melalui media sosial atau mungkin ada bentuk-bentuk tertulis mungkin atau seperti apa? Saya lupa formilnya namanya ya, secara formil, tapi setidaknya minimal 2 kali dilakukan melalui YouTube ya, YouTube begitu. Permintaan maaf langsung seandainya jika atau ada kelompok-kelompok atau suku tertentu di Kalimantan yang memang merasa tersinggung terhadap ujaran beliau itu, begitu sebetulnya. Apakah? Walaupun Ya Pak, lanjut. walaupun sekali lagi kami mengutarakan ujaran beliau, ungkapan beliau itu, pernyataan beliau tidak ditujukan sama sekali kepada kelompok tertentu atau suku tertentu di Kalimantan. Baik, Begitu. tapi apakah Pak kelompok-kelompok itu kemudian ada yang langsung menghubungi secara langsung untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Edi Mulyadi Pak, mungkin meminta konfirmasinya, pernyataannya, apa maksud dari pernyataannya? Kalau secara langsung menghubungi beliau tidak ada ya. Jadi kalau suara-suara atau katakanlah melalui saya pernah wawancara juga gitu, salah satu stasiun TV. Itu ada yang merasa mewakili kelompok Dayak atau kelompok suku tertentu di Kalimantan Timur situ, begitu Mbak. Itu ada. Pak Juju, selain polisi ini melakukan penahanan terhadap Pak Edi Mulyadi, kabarnya juga menyita akun YouTube dari Pak Edi Mulyadi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, itu suatu prosedur yang menurut saya biasa saja, karena kaitannya atau tuduhannya sangkanya adalah terkait dengan masalah akun medsos beliau, jadi itu biasa dilakukan seperti itu. Untuk video-video Pak, yang tentunya video ini yang berisikan kalimat-kalimat tersebut, yang mengatakan Kalimantan Timur jin buang anak dan sebagainya. Kalau terakhir hingga minggu lalu yang saya lihat memang belum di take down, belum diturunkan, belum dihapus. Kalau kemarin Pak sebelum ditahan oleh pihak kepolisian, apakah sudah di take down atau masih tetap ada Pak di akun YouTube-nya? Hal seperti itu, men-take down atau menghapus segala sesuatu tentang itu, memang setahu saya Edi Mulyadi tidak melakukan itu. Bila itu menjadi kewenangan pihak penyidik ya Mbak ya. Untuk melakukan hal seperti itu. Baik, tapi mungkin kami ingin mendengar dari keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Juju, apakah ada niat atau mungkin ada maksud tersendiri dari Pak Edi Mulyadi karena akunnya waktu itu ataupun tayangan video itu cukup membuat kontroversi. Adakah kemudian maksud tersendiri sehingga tidak menghapus video yang menimbulkan kontroversi itu, Pak? Tidak ada ya, tidak ada. Justru nanti kesannya kan kalau beliau berusaha menghilangkan atau menghapuskan atau menghilangkan jejak kan seolah-olah menghindari fakta yang beliau unggah seperti itu di medsos ya Mbak. Ya, oleh sebab itu merupakan bukti bahwa sebenarnya apa yang beliau lakukan melulu murni merupakan aspirasi pendapat dari seorang yang kebetulan juga seorang jurnalis ya. Beliau adalah sebagai jurnalis di CNN gitu. Beliau ungkapkan pendapat beliau seperti itu aja, seperti apa adanya begitu Mbak. Apa adanya kondisi Kalimantan ya pada saat ini atau pada waktu itu. Kalaupun ujaran-ujaran tentang jin buang anak itu kan sesuatu yang menurut kita juga udah menjadi ungkapan umum Mbak ya. Dari zaman kita masih sekolah tuh suka bercanda-bercanda sama teman-teman, biasalah jin buang anak. Dan ada beberapa tokoh nasional juga mengungkapkan ungkapan-ungkapan seperti itu ya biasa saja. Begitu Mbak. Baik, Pak. Ada yang bilang nanti saya buang ke Kalimantan. Ada yang bilang nanti saya buang ke hutan, maksud saya buang ke Papua. Gitu. Ada kan yang begitu. Tokoh ada pejabat pemerintahan juga kan begitu. Biasa saja begitu. Baik. Sebut saja katanya teman saya tuh, menteri sosial katanya. Gitu. Baik, Pak Juju, ini kan biasa saja kan, Mbak. Baik, Pak Juju, tadi sudah sempat menyinggung mengenai masalah jurnalis. Nah, ini saya juga ingin menanyakan, karena rencananya memang Pak Edi Mulyadi ini kan berencana untuk meminta perlindungan dari Dewan Pers terkait pernyataannya ini. Apakah memang sudah sempat berbicara ataupun bertemu dengan Dewan Pers, Pak? Ya, sudah diadakan komunikasi demikian dengan pihak Dewan Pers. Mungkin nanti akan diproses lebih lanjut atau diperiksa lebih lanjut oleh Dewan Pers
sesuai dengan Sejauh ini apa Undang-Undang Pak? 40 ya. Ya, sejauh ini apa Pak tanggapan ataupun respon dari Dewan Pers yang disampaikan kepada Pak Edi Mulyadi? Dewan Pers akan mencoba memeriksa, menyelidiki ya terkait apakah memang itu adalah kerja-kerja jurnalis ataukah ada pelanggaran dalam hal ini yang melanggar kode etik jurnalis misalnya seperti itu. Baik. Kalau itu mau kerja-kerja jurnalis ya tidak bisa dikaitkan atau disangkakan langsung secara pidana begitu Mbak. Baik. Pak Juju Begitu. Purwantoro selaku kuasa hukum Pak Edi Mulyadi, terima kasih Pak Juju untuk waktunya. Sama-sama. Sudah memberikan informasi kepada kami sejauh ini. Kami akan terus nanti melihat bagaimana perkembangannya. Sekali lagi terima kasih Pak Juju. Sama-sama Putri.